Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu ala rasulillahi wa ala alihi wa mawalah amma ba'du. Ya, Alhamdulillah kita bisa lanjutkan kembali pelajarannya ibu-ibu ya. Eh, Sebelum melanjutkan kita bahas dulu PR. Itu yang PR itu kemarin ada dua. Satu mengerjakan Google Form, yang satu lagi murojaah lagu-lagu qaidati yang dikirim. Yang murojaah lagu kemarin baru berapa tuh? Baru 6 kalau nggak salah ya. Baru 4 orang malahan. Ya, sisanya silahkan di murojaah. Nah, tapi alhamdulillah yang mengerjakan Google Form sudah ada 13 orang ya. Ya, oleh karena itu bismillah sebelum kita lanjutkan materi, kita bahas dulu Google Form-nya. Google Form ini. Kemarin soalnya hanya 10, alhamdulillah 13 orang mengerjakan. Hmm, ya, ini kita bahas satu-satu. Dari nomor satu, kaifa takfuruna billahi wa kelihatan di layar ibu-ibu layarnya ya. Terlihat. Nah, kita bahas dari soal nomor satu. Pertanyaan, ada berapa harap jar yang terdapat di Al-Baqarah ayat 28? Pertanyaannya ini ayat 28, kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fahyakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Harap jar itu kan adalah min fi ila ala ka li bi an hatta mus munzu ruba wau dan juga tak. Ada 9. Yang pertama ada di sini billahi. Karena nanti dilihat terjemahnya billahi artinya adalah demi Allah. Bukan demi Allah, kepada Allah. Kaifa di sini bukan harap jar karena kaifa masuk ke dalam harap istifham. Kaifa takfuruna billahi, satu billahi. Wa kuntum di sini ada waw tapi wawunya bukan harap jar. Waw dalam kalimat wa kuntum ini adalah waw harap atop. Kalau bisa dilihat artinya nanti di sini artinya dan sedangkan waw harap jar artinya adalah demi. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum. Ini bukan harap jar. Summa ini harap atop. Summa juga harap atop, summa harap atop, dan terakhir di sini kita menemukan harap jar di ila. Summa ilaihi turja'un. Harap jar min fi ila, kalimat ila dan ala ketika bersambung dengan isim domir, maka dibacanya ilai dan juga alai. Nah, oleh karena itu nomor satu, harap jarnya ada dua, bi dan juga ila. Alhamdulillah yang betul ada berapa? 8 jawaban yang betul. Ada 5 orang yang salah. Ya, Allahu a'lam ya. Di... Nah, selanjutnya nomor 2 masih dengan ayat yang sama akan tapi pertanyaannya berbeda. Kalau tadi ditanya harap jar, sekarang pertanyaannya adalah harap atop. Ini latihan mengulas. Meskipun minggu kemarin kita membahas seputar fiil, tapi di sini kita mengulas memurojaah materi tentang harap dan juga tentang isim supaya tidak lupa. Nah, kemarin tadi yang ditanyakan harap jar, sekarang yang ditanyakan harap atof. Ada berapa harap atof? Nah, tadi beberapa sudah kita jawab. Kaifa bukan, takfuruna bukan, billah. Nah, di sini satu ada waw. Wa kuntum, waw yang ada dalam kalimat wa kuntum. Kemudian selanjutnya fa'ahyakum. Waw, harap atop juga. Harap atop wa fa thumma au am lakin la bal hatta
Wafa summa au am lakin la bal hatta. Itu wa fa dan summa satu, summa dua, dan juga summa ketiga. Jadi harap atopnya ada tiga. Ini ya summa ya. Wa fa summa. Jadi jawabannya ada lima. Ada lima harap atop di nomor dua. Alhamdulillah ada delapan juga yang betul. Ada tiga yang, ada lima yang salah ya. Sekarang ke nomor tiga. Di antara harap yang menjadi tanda isim adalah harap nafi bukan, harap atau bukan, istifham. Ketiga harap ini nafi, nida, dan juga istifham ini tidak menjadi tanda isim dan tidak pula menjadi tanda fiil. Jadi setelah harap nafi bisa isim bisa fiil. Setelah harap atop bisa isim fiil dan juga setelah harap istifham bisa isim dan fiil. Tapi setelah harap tidak pasti isim. Melek komputernya. Tes tes tes. Halo halo. Ya Ustadz. Iya Ustadz. Oh iya, ini komputernya ngehang ya sebentar. Jangan ngechat. Ya, alhamdulillah jawaban yang betul ada 12 orang, yang salah satu orang. Wallahu alam ya, karena namanya tidak disebutkan di sini. Tapi alhamdulillah mayoritas menjawab betul nomor tiga. Nomor empat, di antara harap yang tidak menjadi tanda isim. Ini kebalikannya nomor tiga tadi yang jadi tanda isim. Ini yang tidak menjadi tanda isim. Di antara harap yang tidak menjadi tanda isim adalah yang tidak ya. Harap jar bukan, karena harap jar tanda isim. Setelah harap jar itu isim. Begitu pula setelah harap nida pasti isim. Begitu pula setelah harap nasob pasti isim. Tapi setelah harap jawazim yang lam alam, lam main, lila dan juga isma. Lam alam, lam main, lila dan juga idma. Nah, kalau yang seperti itu lam alam, lam main itu bukan tanda isim, tapi malahan itu tanda fiil. Tapi belum kita pelajari. Alhamdulillah ini betul semua. Nomor 5 yang termasuk ke dalam harap nawasib adalah an, an. Nah, ini nomor satu dan dua jawaban A dan B beda ya. Yang A itu an, yang kedua itu an, nah, ada tasdid. Yang masuk ke dalam harap nawasib adalah an. Karena harap nawasib adalah an, lan, idan, kai, li, wa, hatta, aufa. An, lan, idan, kai, li, wa, hatta, aufa. An, lan, idan, kai, li, wa, hatta, aufa. Salah satunya adalah an. Kalau anna ini harap nasab, inna anna lakinna la ala laita ka anna. Sedangkan ma harap nafi, kalau min harap jar. Alhamdulillah 12 betul. Satu orang jawab wallahu alam salah. Kemudian nomor 6, ada berapa isim dalam surat Al-Baqarah di atas? Ayat 18, summum bukmun umyun fahum la yarji'un. Satu, dua, tiga, empat. Satu sumun, dua bukmun, tiga umyun, empat fahum. Humnya. Karena hum masuk ke dalam isim domir. Kita kan sudah belajar isim domir itu masuk ke dalam isim. Yang ha, ka, kum, ha, huma, apa tuh ha, huma, hum, apa hu, huma, hum, ha, huma, hunna. Salah satunya adalah hum. Jadi hum juga masuk ke dalam isim. Ustadz. Ya.
Itu kan fa-nya termasuk harap atop ya Ustaz. Nggak Iya, ngaruh ya kan? nggak ngaruh karena harap atop itu tidak menjadi tanda bagi isim ataupun fiil. Jadi harap atop ya bisa masuk ke dalam isim, bisa masuk ke dalam fiil. Jadi di sini dalam kalimat fahum ini ada dua kalimat. Satu fa yang merupakan harap, dua hum. Satu harap, satu isim. Jadi kalau harap atop tidak ngaruh apapun, tidak menjadi tanda bagi apapun karena setelah harap atop bisa isim dan bisa pula fiil. Ya, seperti itu. Ada lagi? Ya, alhamdulillah. Ustaz, Ya, di D4 sama la-nya ternyata lama bukan ya? bukan. Yang empat itu sumum, bukmun, omyun sama hum. Sedangkan la ini masuk ke dalam harap mati. Ya, kalau ada jawab yang empat tapi salah juga ya wallahu alam ya karena ini pilihan ganda. Alhamdulillah ada empat orang yang betul. Ada delapan. Ini jawab apa? Kok dua? Delapan orang jawab dua. Kan ini ada tiga. Sumum ada tasdidnya. Tasdid ada tanwin. Bukmun juga ada tanwin. Omyun juga ada tanwin. Kalau jawabnya tiga itu masih aman. Bukan masih aman ya. Oh ini yang betul delapan orang ya Afwan. Iya kah? Yang betul empat orang ya. Yang betul empat orang. Yang nomor tiga. Yang jawab tiga ya gak apa-apa. Delapan orang tapi dimaklum. Yang jawab satu. Yang jawab dua isim ya cuma satu orang. Nggak ada yang jawab lima ya. Ya selanjutnya nomor tujuh. Ada berapa kalimah yang memiliki tanda isim? Di sini yang ditanyakan adalah kalimah-kalimah yang ada tanda isimnya. Karena tidak semua isim memiliki tanda. Di sini cuma isim yang memiliki tanda. Ata muruna an-nasa. Pertama ada kalimat an-nasa. Tandanya adalah alif lam. Alif lam tanda isim. Tanda isim jumlahnya ada 8. Makmimu al tanwin dan nida di depan. Harap nasob, harap tajaz apa? Harap nasob lupa. Ada 8. Yang pertama alif lam. Anas tandanya alif lam. Isim yang kedua ada kalimat al-birri. Ini tandanya ada harap jar dan didahului alif lam. Watan sauna anfusakum wa antum tatsulunal kitab. Isim yang ketiga yang memiliki tanda di sini adalah Alkitab. Ada alif lam tandanya. Afala taqilun. Jadi jawabannya ada tiga. Ya Alhamdulillah ada 5 orang yang betul. Ustadz Afwan, Ya, kalau antum nggak masuk ya Ustadz. antum masuk ke dalam isim. Tapi di sini yang ditanyakan yang memiliki tandanya saja. Tanda yang memiliki tanda. Sebenarnya isimnya di sini bukan hanya ada 3. Tapi kalau mau ditambahkan ini ada antum. Ini juga isim. Ya, enam. Gak ada tandanya. Kum juga isim tapi gak ada tandanya. Anfus juga isim tapi gak ada tandanya. Kemudian mana lagi? Nah itu aja. Jadi ada kalau ditanya isimnya ada berapa sebenarnya ada 7. Ada 6. Tapi yang memiliki tanda dari 6 tersebut hanya 3 sama hanya an-nasa, albir sama alkitab. Sedangkan anfus, kum sama antum juga merupakan isim tapi tidak memiliki tanda. Karena yang ditanyakan adalah isim-isim yang memiliki tanda. Gitu. Ada lagi? Apa Ustaz? Ya, Yang antum itu kan yang disandarkan ya? yang Gimana itu? disandarkan. Nah, Diri kan sama kalian gitu. Jadi kalau kata itu mah kata majemuk gitu, kalau kata bahasa Indonesia iya. mah. Itu kan ada cirinya. Enggak ya? Iya, ciri yang saya maksud ciri yang 8. Al apa tuh?
Tanda isim jumlahnya ada 8, mak mi'mu, al, tanwin, harap nida, kemudian tak marbutoh, alif lam, dan seterusnya. Kalau dari segi makna, ya wallahu a'lam. Bukan wallahu a'lam ya, di luar pertanyaan. Tapi yang jawab 6 juga ya nggak apa-apa, saya betulin yang jawab 6. Ada yang jawab 6, ada satu orang yang jawab 6, ya betul, nggak apa-apa. Nah, silahkan. Sedangkan yang jawab di luar 3 dan 6 ya wallahu a'lam. Kemudian nomor selanjutnya, nomor 8. Bentar, sebentar. Rek. Nah, nomor 8 ini pertanyaan ya pengetahuan. Bisakah tanwin dan alif lam bertemu pada satu kalimat? Alif lam dan tanwin bisa bertemu di satu kalimat, ya salah. Alif lam dan tanwin tidak bisa bertemu dalam satu kalimat. Ini yang benar. C, B. Ya, alhamdulillah ada 11 orang yang betul. Ada dua yang lupa jawabnya salah ya. Karena alif lam dan tanwin itu bagaikan minyak dan air katanya. Tidak bisa bergabung. Pasti senantiasa berpisah. Kalau ada tanwin, nggak ada alif lam. Kalau ada alif lam, tidak ada tanwin. Nah, itu. Jadi hanya bisa punya salah satu, alif lam saja atau tanwin saja. Fiil yang menunjukkan makna perintah adalah fiil amar. Alhamdulillah semuanya betul. Karena masih anget ini, baru dipelajari minggu kemarin. Dan pertanyaan terakhir, harap mudah dikenali dengan cara dihafal. Ya karena hafal, apa? Karena harap itu jumlahnya sedikit, jadi harap itu langsung saja dihafal. Isim mudah dikendali dengan tandanya. Kalau mengenali isim, kalau dihafal itu gempor. Capek, banyak soalnya mufrodat isim. Oleh karena itu lebih mudah mengenali dengan tandanya. Karena kebanyakan isim datang beserta tanda. Mayoritas isim datang beserta tanda. Sedangkan fiil mudah dikenali dengan bentuknya, sirohnya. Atau mau terjemahannya juga boleh sebenarnya. Ya, betul aja, gak apa-apa. Ada yang tidak dijawab satu. Ya, nomor 13, nomor 10, betul. Nah, alhamdulillahirabbil alamin. Seputar PR ada yang mau ditanyakan Ibu-ibu sebelum kita lanjut materi? Belum ada Ustadz. Ya, kalau belum ada, ya bismillah kita lanjut materi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masih membahas seputar fiil. Kemarin kita membahas bahwasannya fiil itu adalah kalimat yang menunjukkan kepada kejadian, kata kuncinya adalah kejadian atau pekerjaan, disertai dengan ikatan waktu. Karena fiil senantiasa terikat dengan waktu, baik itu sekarang, masa depan, atau masa lalu. Jadi pekerjaan yang ditunjukkan oleh fiil pasti disertai dengan waktu. Nah, kemudian fiil terbagi menjadi tiga, ada fiil madi. Fiil madi kata kerja lampau, kata kerja yang menunjukkan kepada masa lalu. Jadi artinya telah titik-titik. Doroba telah memukul. Karena pekerjaan doroba ini terjadi di masa lalu. Al-mudhari sedang atau akan. Pekerjaannya berarti sedang dilakukan atau akan dilakukan. Menunjukkan masa sekarang atau masa depan. Berarti ya, sedang bekerja atau sedang memukul atau akan memukul ya dribu artinya. Dan terakhir ada fiil amr, kalau ini adalah fiil perintah. Memerintahkan untuk melakukan sesuatu. Idrib, pukul lah. Itu fiil. Nah, kemarin sampai situ. Sekarang kita akan membahas seputar tanda-tanda dari fiil. Masing-masing dari fiil madi dan mudori ini memiliki tanda. Nah, tanda fiil madi itu ada tiga. Ini bacanya ta'ul fa'ili, ta'u al fa'ili.
Nah, fi'il madi tandanya ada tiga. Yang pertama ta fa'il, kedua adalah kod dan lakod, ketiga adalah ta utanisi sakinah, ta tanis yang si sakinah. Maksudnya ta seperti ini. Ta yang terbuka lebar, ta yang kayak gini, ta maftuha. Nah, ini nih contohnya. Nah, ini namanya ta tanis. Ta yang bentuknya seperti itu terbuka tapi ada di ujung kalimat dan juga sukun. Nah, ini namanya ta tanis. Ini tanda fi'il madi. Ketika menemukan kalimat seperti ini, dorobat. Ketika menemukan kalimat seperti dorobat diakhiri ta tanis, maka ini pasti fi'il. Karena tidak ada isim yang diakhiri oleh ta seperti ini. Tidak ada harap yang diakhiri oleh ta seperti ini. Begitu pula yang diakhiri seperti ini hanya fi'il madi saja. Itu tanda fi'il madi, ta tanis. Contohnya kalau mau contoh banyak di surat surat Al-Qur'an itu surat yang diakhiri ta tanis semua. Surat Al-Infitor, Insyikok, kita sama unsakot, kita sama unfatorots. Kita buka Al-Infitor, Al-Insyikok aja, Al-Infitor ya. Ini ada. Al-Infitor ayat 1. Nah, kelihatan ayatnya ibu-ibu? Kelihatan. Nah, idas sama unfatorots. Nah, ketika melihat kalimat diakhiri tak tani seperti ini, tak terbuka, kemudian sukun, nah berarti ini adalah fi'il. Fi'ilnya fi'il madi. Ini namanya tak tanis. Idza sama unfatorots wa adzinat li rabbiha wa huqqat wa idzal kawakibun tasarruf ya. Di surat Al-Infitor banyak contohnya karena akhir ayatnya seperti itu intatharots. Ini juga sama fi'il madi diakhiri oleh tak tanis. Jatuh bertaburan, jatuh pekerjaan. Kemudian selanjutnya ayat tiganya juga wa idzal biharu fujirat, dan ketika lautan dijadikan meluap. Fujirat itu tak tanis yang sukun. Ketika menemukan kalimat di akhir ta seperti ini, maka itu adalah fi'il madi. Nah, itu tandanya. Kemudian tanda fi'il yang selanjutnya adalah qad dan laqad. Qad aflahal mu'minun. Seperti ini, qad atau laqad. Qad dan juga laqad. Laqad kana lakum, ayatnya kan terkenal, biasa dijadikan dalil untuk meneladani Rasul. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun. Laqad. Ini juga tanda fiil. Qad qamatis shalah, biasanya kan dalam qomat kita dengar seperti ini bacaannya. Qad qamatis shalah. Tulisannya seperti qad qamat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Qad qamatis shalah. Nah, tulisannya seperti qad, kemudian qomat. Oleh karena itu kita bisa ketahui bahwa qomat fi'il madi. Tandanya ada dua. Pertama diawali qad, kedua diakhiri oleh tak tanis. Qad qomat. Qad qomati. Qad dibacanya qad qomati. Nah, ini ada sedikit tambahan. Tak tanis yang sukun, dorobat, seperti ini. Ketika setelahnya adalah kalimah yang sukun lagi, seperti ini. Di mana ya? Di sini ya. Oh, mat. Amat, aduh, coret. As-sholah. Kelihatan ibu-ibu tulisannya? Tes. Kelihatan.
Komats. Nah, ini kan tadi diakhiri komats itu diakhiri ta tanis yang sukun. Nah, tapi ta tanis yang sukun ini terkadang diharokati kasroh kalau misalkan setelahnya adalah huruf ini, huruf mati. Kalau setelahnya huruf mati, sukun lagi, maka komats di sini berubah bacanya menjadi komati. Kod komatis sholah, kod komatis sholah. Karena kaidah dalam bahasa Arab mengatakan tidak boleh bertemu dua sukun. Kalau ada dua sukun bertemu, maka salah satunya harus dihidupkan. Nah, itu kaidah dalam bahasa Arab. Tidak boleh bertemu dua sukun. Sukun yang ada ta dalam ta tidak boleh bertemu dengan sukun yang ada dalam lam. Sehingga salah satunya harus dihidupkan. Maka dihidupkanlah yang ada dalam ta. Jadi qad qamatis shalah. Itu tanda fi'il madi. Satu diawali diakhiri ta tanis, yaitu ta yang kebuka tapi di sukun. Kemudian yang kedua adalah diawali oleh qad dan juga lakod. Setelah qad dan lakod itu fi'il madi. Qad laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Setelahnya lakod, setelah lakod ada kalimat lakod kana. Lakod kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Bisa kita pastikan kalimah kana itu adalah fi'il. Tandanya diawali oleh lakod. Kemudian terakhir ta'ul fa'ili. Nah, ini pembahasannya agak panjang. Ta fa'il, sebentar saya buka filenya dulu. Karena ta fa'il, ta fa'il. Nah, terlihat ibu-ibu ta fa'il. Nah, nah, nanti di koidati pun sebenarnya ada, tapi di jilid, di mana ya? Di kalau mau lihat ta fa'il di koidati itu di halaman terus ke bawah. Di halaman mana ya? Hmm, sebentar. Nah, ini di halaman ini satu dua halaman 84. Kalau mau lihat tafail di koidati ada di halaman 84. Tadi kita di halaman berapa? Nah, kita di halaman 19. Tafail ada di halaman 84. Nah, yang dimaksud dengan tafail adalah ini. Dari ta, tuma, tum, ti, tuma, tunna. Nah, itu namanya tafail. Ta, tuma, tum, ti, tuma, tun.